Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Az-Zahro dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu apa pengertian dari evaluasi pembelajaran. Dalam buku Juwita mengatakan evaluasi merupakan istilah yang diambil dari kata evaluation yang berakar kata dari kata value yang artinya nilai. Nah, dari nilai itu terbentuklah penilaian yang sering kita sebut dengan evaluasi. Nah, pembelajaran sendiri itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan, yaitu sekolah. Nah, dapat diambil kesimpulan, evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu apa fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Pertama yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, kita tuh perlu tahu loh teman-teman, apa itu fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, secara garis besar, dalam proses belajar mengajar, evaluasi itu memiliki fungsi pokok. Yang pertama, untuk mengukur kemajuan dan pengembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, yang kedua, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Sebenarnya arti dari tujuan evaluasi pembelajaran itu hampir sama dengan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, arti dari tujuan evaluasi itu untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu memiliki 3 hal yang penting, yaitu input, transformasi, dan output. Menurut Citeden mengemukakan 4 tujuan khusus evaluasi pembelajaran. Apa aja tuh? Yang pertama ada keeping track, yang kedua finding out, yang ketiga checking up, yang keempat ada summing out. Pertama ada keeping track. Keeping track dilakukan dengan tujuan menelusuri kesesuaian antara proses pembelajaran yang diterapkan pada peserta didik dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Dua ada checking up, adalah pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan mengecek penguasaan materi pembelajaran pada peserta didik dan kelemahan-kelemahannya selama mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga ada finding out, dilakukan dengan tujuan menemukan berbagai kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat cepat untuk mencari solusinya. Yang keempat ada summing out. Summing out dilakukan dengan tujuan memperoleh simpulan tentang tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan pada tujuan pembelajaran. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Dunia pendidikan sekarang ini mengkolaborasikan ketiga ruang lingkup tersebut. Nah, yang pertama itu ada ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan atau memori, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, yaitu ranah afektif yang berkenaan dengan sikap
yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Terakhir yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu proses evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Dalam dunia sekolah yang dimaksud dengan bahan mentah yaitu peserta didik. Sebelum memasuki sekolah, peserta didik harus dites dulu kemampuannya. Nah, setelah proses input, masuk ke dalam proses transformasi. Transformasi itu adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi. Sekolah itu sendiri terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya suatu proses belajar mengajar. Nah, dalam bahan jadi ini yang diharapkan adalah peserta didik dapat lulus sekolah dengan baik dan mengikuti proses belajar mengajar yang baik juga. Setelah proses transformasi, ada output. Output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik atau lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Feedback itu adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Sekian pembahasan kita kali ini, yaitu hakikat evaluasi pembelajaran. Saya Khofifah Zahro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.